Bayi Rahasia Sang CEO episode 1. Tuan tolong jangan lakukan ini. Seorang wanita memohon agar laki-laki yang ada di hadapannya itu mau mengurungkan niatnya untuk menyentuhnya. Seakan tidak mendengar permohonan wanita yang ada di bawah kekuasaannya. Laki-laki bertubuh kekar itu langsung melancarkan aksinya. Hasar Asteriste yang sudah menguasai diri serta akalnya, membuat laki-laki tersebut tidak menggubris permohonan wanita berambut panjang itu. Sedetik kemudian, wanita berambut panjang itu memejamkan matanya saat merasakan ada benda tumpul yang menerobos dirinya. Kedua tangannya mencengkram sprei dengan rasa sakit dan juga perih yang luar biasa. Setetes cairan bening tiba-tiba lolos begitu saja dan membasahi kedua pipinya yang mulus itu. Hah, darah. Sagara cukup terkejut ketika melihat ada noda darah di sprei dan juga pada senjata tempur miliknya itu. Ia laki-laki yang baru saja membobol gawang milik pegawai hotel tempatnya menginap itu adalah Sagara. Seorang CEO di perusahaan terbesar di kotanya. Maaf, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Sagara lantas bangkit dan melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan wanita yang baru saja Sagara bobol masih terkulai lemas di atas tempat tidur. Perlahan wanita itu menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Ibu maafkan Mesya, karena Mesya tidak bisa menjaga harta paling berharga milik kaum wanita. Mesya menangis, meratapi nasibnya. Wanita berusia 23 tahun itu tidak pernah menyangka jika kejadian buruk akan menimpa dirinya. 15 menit kemudian Sagara keluar dari kamar mandi, laki-laki itu sudah rapi dan nampak lebih segar. Sagara melangkah mendekati tempat tidur, lalu mengambil cek dan menuliskan nominal uang pada cek tersebut. Setelah itu Sagara memberikan cek tersebut kepada Mesya. Kamu bisa mencairkannya, tolong rahasiakan ini. Dan maaf, karena kamu harus menjadi korbannya. Sagara menyerahkan cek tersebut. Mendengar itu Mesya melirik laki-laki ada di hadapannya itu. Aku bukan pelacur. Mesya merebut cek itu lalu merobeknya. Masa depannya kini sudah hancur, dan laki-laki yang sudah mengambil harta berharga miliknya justru menganggap biasa saja, bahkan rela memberikan uang banyak demi rahasianya tetap aman. Mesya bangkit lalu memunguti pakaian miliknya yang berserakan di lantai. Tanpa memperpedulikan keberadaan Sagara, Mesya langsung memakai pakaiannya. Setelah itu Mesya memutuskan untuk keluar dari kamar tersebut. Wanita itu melangkah seraya menahan rasa sakit serta perih pada daerah sensitifnya. Sagara menghembuskan napasnya setelah kepergian Mesya. Kejadian tadi benar-benar di luar dugaan, gara-gara obat sialan yang sengaja dicampur ke dalam minuman milik Sagara. Kejadian buruk itu harus terjadi, dan Mesya yang menjadi korbannya. Wanita yang bekerja di hotel tempat Sagara menginap. Gara-gara obat sialan itu, dia yang harus menjadi korbannya. Sagara bergumam, lalu ia memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di ranjang. Sagara memandangi langit-langit kamarnya, pikirannya terus tertuju pada adegan panas tadi. Ini yang pertama kali untuk Sagara, karena selama menjalin hubungan dengan Violin, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak benar. Hanya sebatas ciuman yang mereka lakukan, meskipun terkadang Violin memintanya. Tapi Sagara tidak pernah menuruti apa yang kekasihnya itu inginkan. Violin, maafkan aku tidak bermaksud untuk mengkhianati hubungan kita. Sagara bergumam. Setelah itu ia memutuskan untuk memejamkan matanya. Tapi belum sempat Sagara memejamkan matanya, tiba-tiba handphone miliknya berdering. Dengan terpaksa ia mengambil benda pipih miliknya itu. Violin. Sagara menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan tersebut. Halo, ada apa? Aku ada di kamar, udah ngantuk juga mau tidur. Memangnya ada apa? Nanti aku suruh Gilang buat cek ya. Sayang, aku udah ngantuk banget, lebih baik kamu juga tidur. Besok aku temenin kamu jalan-jalan sama belanja. Iya sayang, udah iya. Sagara menghembuskan napasnya, lalu kembali meletakkan benda pipih miliknya itu. Sejujurnya Sagara bisa saja menemani Violin yang katanya belum mengantuk. Tapi tenaganya sudah terkuras habis dan ia memilih untuk beristirahat. Asteris.
5 bulan telah berlalu, setelah kejadian buruk malam itu ketika di hotel. Sagara tidak bisa hidup dengan tenang, ia terus kepikiran tentang Meisha. Bahkan hampir sebulan ini Sagara selalu bermimpi bertemu dengan anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan papa. Jujur, Sagara pernah berpikir jika Meisha hamil, karena saat ia menodainya, Meisha masih bersegel. Meski pikirannya sering kacau, Sagara tetap bekerja, tapi untuk memenuhi keinginan ibunya, sampai saat ini Sagara belum bisa. Sagara tidak yakin untuk menikah dengan Violin, kekasihnya. Padahal keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama. Karena sejak kejadian malam itu, perasaan Sagara menjadi tidak menentu. Itu sebabnya ia masih menunda pernikahannya. Tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka, seorang wanita dengan balutan dress yang cukup seksi melangkah masuk ke dalam. Menyadari akan hal itu, Sagara mengangkat kepala dan menatap wanita tersebut, yang tak lain adalah Violin. Entah ada urusan apa kekasihnya itu tiba-tiba datang, Sagara menghela napas, dan memilih untuk tetap fokus dengan tumpukan berkas yang ada di hadapannya itu. "Sibuk banget ya," ucap Violin seraya menjatuhkan bobotnya di kursi. "Seperti yang kamu lihat," kata Sagara. "Tadi Tante Sinta nyuruh aku untuk ngajakin kamu ke butik," ujar Violin. Berharap laki-laki di hadapannya itu tidak acuh seperti biasanya. "Mau ngapain ke butik? Kenapa nggak sama mama saja?" sahut Sagara yang masih fokus dengan berkas yang ada di hadapannya itu. Sesungguhnya Sagara sudah tahu maksud dari perkataan Violin, ibunya memang sudah meminta untuk segera menikah. "Mau fitting gaun pengantin. Tante Sinta ingin kita segera menikah, lagi pula kamu tidak punya alasan untuk menundanya lagi," ungkap Violin. Rasanya ia tidak sabar ingin segera menikah dengan laki-laki yang sangat dicintainya itu. Sagara menghembuskan napasnya, rasanya percuma juga menghindar. Dan apa yang Violin lakukan memang tidak salah, mereka sudah lama menjalin hubungan. Wajar jika Violin ingin segera menikah, tapi yang menjadi masalah, perasaan cinta yang Sagara miliki sekarang kian menipis. Bahkan yang ada di pikirannya saat ini adalah Meisha. Sagara sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti itu. "Kamu sama mama saja yang atur mau seperti apa. Soalnya aku benar-benar sibuk," ujar Sagara. Ia tidak ingin menyakiti hati Violin, meskipun perasaan cintanya tidak seperti dulu. Tapi Sagara masih sangat menyayangi kekasihnya itu. Violin menghembuskan napasnya, wanita itu sedikit kecewa, tapi setidaknya Sagara sudah setuju untuk menikah. "Baiklah, tapi jika sewaktu-waktu kamu dibutuhkan, kamu harus datang, karena kamu itu calon mempelai laki-lakinya." "Iya, kamu tenang saja." Sagara mengangguk setuju. "Dulu aku memang gagal untuk menjebak kamu. Tapi sekarang aku tidak boleh gagal untuk menikah dengan kamu." Violin membatin. Ya, dulu Violin yang sudah memasukkan obat perang ZNG ke dalam minuman Sagara. Tapi usahanya gagal karena justru Sagara melakukannya dengan orang lain, padahal seharusnya dirinya. "Ya sudah, aku pergi dulu ya." Violin bangkit, lalu mencium pipi Sagara. Setelah itu Violin bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sagara hanya menghela napas, lalu memutuskan untuk kembali bekerja. Asteris. 2 hari telah berlalu, Sinta dan Violin sudah menemukan gaun pengantin yang cocok. Dan rencananya pernikahan Violin dengan Sagara akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Sagara memilih untuk pasrah, dan membiarkan ibunya untuk mengatur semuanya. Laki-laki itu memilih untuk tetap bekerja, karena seminggu terakhir ini pekerjaan Sagara begitu menumpuk. Selang beberapa menit pintu ruangan terbuka, Sagara mendongak demi melihat siapa yang datang. Terlihat jika ibunya yang datang, Sinta melangkah masuk dengan membawa paper bag berukuran sedang. Menyadari ibunya sudah ada di hadapannya, Sagara memilih untuk menggeser berkas-berkas yang ada di tangannya itu. "Gah, nanti pulang ke rumah ya," ucap Sinta, ibunda Sagara. Sudah 3 bulan lebih putranya memilih tinggal di apartemen miliknya. Entah apa yang membuat Sagara memilih untuk tinggal berjauhan dengan ibu dan kakeknya itu. "Memangnya ada apa, Ma?" tanya Sagara.
Di rumah mau ada acara makan malam, kamu pulang ya. Sekalian kita mau menentukan tanggal pernikahannya. Kakek juga udah nanyain kamu terus. Sinta menjelaskan, berharap Sagara tidak menolak untuk pulang ke rumah. Ya sudah, Ma. Nanti Sagara ke rumah. Tidak ingin berdebat, Sagara memilih untuk mengalah dan bersedia pulang ke rumah. Walaupun sejujurnya ia cukup malas, apalagi bertemu dengan kakeknya. Sebelum Sagara memutuskan untuk tinggal di apartemen, ia pernah berdebat dengan kakeknya. Gitu dong, ya sudah Mama, masih ada urusan yang lain. Oh ya, ini Mama bawain makan siang untuk kamu, makanan kesukaan kamu. Sinta meletakkan paper bag tersebut di atas meja. Terima kasih ya Ma, ucap Sagara. Sementara Sinta hanya mengangguk. Setelah itu ia bangkit dan bergegas keluar dari ruangan putranya itu. Baru saja pintu ditutup, tiba-tiba pintu kembali terbuka. Gilang melangkah masuk ke dalam. Sepupu sekaligus asisten pribadi Sagara itu datang seraya membawa sebuah map. Sagara menatap Gilang, lalu memintanya untuk duduk. Setelah itu Gilang menyodorkan map tersebut tepat di hadapan Sagara. Itu apa? Tanya Sagara seraya menunjuk map yang ada di hadapannya itu. Daftar yang melamar pekerjaan di perusahaan ini, jawab Gilang. Meski sudah ada bagian yang mengurus setiap orang yang melamar di perusahaan miliknya, Sagara tetap harus memeriksanya, karena ia tidak ingin kecolongan seperti dulu. Berapa yang melamar? Tanya Sagara seraya membuka map tersebut. Ada 4 orang, jawab Gilang. Sagara hanya mengangguk, lalu mulai membaca data diri dan yang lainnya. Meisya Anjani. Sagara bergumam ketika membaca data diri dari salah satu pelamar di perusahaan miliknya itu. Sagara tidak pernah lupa dengan nama itu. Gilang, panggil Meisya, titah Sagara. Sedangkan Gilang hanya mengangguk, lalu bangkit dan melangkah keluar. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita dengan perut yang sudah membuncit, meski tidak terlalu jelas terlihat melangkah masuk ke dalam. Sagara yang menyadari akan kehadiran seseorang, dengan segera memutar kursinya dan menghadap ke depan. Sagara nampak tercengang melihat sosok wanita yang kini berdiri di hadapannya itu. Begitu juga dengan wanita tersebut. Meski sudah 5 bulan tidak bertemu, keduanya masih saling mengenal. Meisya memilih menunduk, tidak menyangka jika bos di perusahaan tempatnya melamar pekerjaan adalah laki-laki yang pernah menodainya. Sedangkan Sagara masih sibuk memandangi wanita yang ada di hadapannya itu. Seketika pandangan Sagara beralih pada perut Meisya yang membuncit. Bersambung.